KKR se-GBKP. Kita bertemu kembali dalam channel YouTube KKR GBKP untuk kita melakukan sermon bahan minggu tanggal 10 April 2022. Sukacita terus ya untuk melayani Tuhan. Dan sebelum kita memulai sermon kita pada hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita berdoa di tempat kita masing-masing. Bahan Alkitab kita diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 8 dan bahan remaja Roma 3 ayat 10 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kejadian 3 ayat 1 sampai 8, ada manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Roma 3 ayat 10 sampai 18. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi bahan Alkitab dan juga bacaan remaja bagi kita. Guru-guru KKR ada slogan nyeleneh yang sering kita dengar dan tak jarang itu juga kita lakukan. Apa itu slogannya? Peraturan untuk dilanggar. Bagaimana mungkin aturan dibuat untuk dilanggar? Tentulah sebenarnya aturan itu dibuat untuk dilaksanakan dengan tujuan kebaikan bagi yang menjalankannya. Kebiasaan atau pemikiran yang cenderung melanggar aturan inilah yang dapat kita kaitkan dengan tema kebaktian minggu kita minggu ini, yaitu dosa atau manusia jatuh dalam dosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa sehingga cenderung untuk melanggar aturan yang ada. Kalau kita membaca Kejadian 3 ayat 1 sampai 8, dosa adalah kecenderungan manusia melanggar aturan yang Tuhan Allah sudah tetapkan. Tuhan Allah menetapkan supaya jangan memakan buah dari satu pohon di tengah taman, yaitu pohon tentang pengetahuan yang jahat dan yang baik. Kita baca ulang di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Itu adalah perkataan Allah sendiri tentang jangan memakan satu pohon, buah dari satu pohon di tengah taman. Ular yang cerdik bertanya kepada Hawa dengan memutarbalikkan aturan Tuhan Allah dengan berkata bahwa semua pohon, semua buah dari pohon itu tidak boleh dimakan.
Lalu Hawa dengan jelas mengetahui aturan yang ditetapkan Tuhan Allah. Lalu dia menjelaskan aturan yang benar kepada ular yang cerdik itu, bahwa hanya buah dari satu pohon, bukan semua pohon, yang tidak boleh dimakan. Jangankan dimakan, sentuh pun jangan, karena akibatnya adalah kematian. Ular yang cerdik itu pun terus menggoda Hawa agar melanggar aturan Tuhan Allah dengan cara memakan buah dari pohon yang dilarang. Ular cerdik itu sekali lagi memutarbalikkan aturan Allah dengan mengatakan bahwa dengan memakan buah pohon yang dilarang itu bukanlah berakibat kematian, tetapi pengetahuan yang akan membuat manusia sama seperti Allah. Mendengar perkataan ular cerdik itu, Hawa melihat buah pohon itu dan merasa tertarik untuk memakannya karena perkataan ular yang cerdik itu. Lalu benarlah diambilnya buah pohon yang dilarang itu, memakannya dan memberikannya kepada Adam suaminya. Lalu mata mereka terbuka dan mengetahui bahwa mereka tidak berpakaian, sehingga mereka menyemat daun ara untuk pakaiannya dan kemudian mereka bersembunyi di balik pohon-pohon taman itu. Cerita di dalam Kejadian 3:1-8 ini itu menegaskan bahwa dosa itu sama dengan melanggar aturan yang Tuhan tetapkan, atau sama dengan tidak melakukan aturan yang Tuhan tetapkan. Bahkan tahu dan mengerti aturan tapi tidak melakukannya, itu adalah sama dengan dosa. Dan selanjutnya, kenapa Tuhan Allah membuat aturan itu? Dan Allah tidak mau manusia melanggar aturan itu dan jatuh dalam dosa. Kenapa Allah tidak mau kita berdosa? Kenapa Allah tidak mau kita jatuh dalam dosa? Sehingga Allah membuat aturan sedemikian rupa. Aturan itu tentu Allah buat untuk kebaikan manusia. Karena ada akibat yang harus ditanggung apabila melanggar aturan itu. Bukan hanya masalah Allah akan marah lalu menghukum, tapi yang paling mendasar adalah ada juga akibat langsung dari melanggar aturan itu sendiri. Akibat melanggar aturan atau akibat dari dosa itu kita lihat dari cerita tadi. Yang pertama adalah memasukkan manusia di dalam kesusahan hidup. Memasukkan kita ke dalam kesusahan. Kenapa? Karena mata manusia sudah tidak lagi melihat kepada Allah, tetapi bersandar dan melihat kepada pengertiannya sendiri. Memasukkan diri sendiri pada kesusahan. Karena kita tidak lagi bersandar atau melihat rencana Allah, tapi kita melihat dan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yang kedua, akibat dari melanggar aturan atau akibat dari dosa adalah yang kedua, membawa manusia dalam kematian rohani. Kenapa? Karena akan muncul keakuan, karena sudah ada pengertian sendiri, sehingga menjauh dari Tuhan Allah. Adam dan Hawa bersembunyi dari Allah ketika Allah berjalan-jalan. Kenapa? Karena menurut mereka telanjang, mereka tidak berpakaian, sehingga mereka bersembunyi, mereka menjauh dari Allah karena keakuan dan pengertian mereka sendiri. Yang artinya apa? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu adalah kematian rohani, kematian yang sesungguhnya. Dan baru yang ketiga, ini adalah akibat dari melanggar aturan atau dosa, yaitu membuat Allah marah dan akan menghukum manusia. Tapi tujuannya bukan karena Allah benci, tapi agar manusia tidak terus-menerus melanggar aturan Tuhan, sehingga terus hidup dalam akibat atau konsekuensi dari dosa itu sendiri. Tapi Tuhan mau dengan Dia marah dan menghukum manusia, itu akan menimbulkan efek jera, sehingga manusia akan dapat kembali hidup dalam sukacita dan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah pengampunan dosa. Di dalam penghukuman sebenarnya ada pengampunan. Tuhan sudah membuat aturan itu untuk kita lakukan.
Tujuan aturan itu untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, Tuhan tidak mau kita melanggar aturan atau jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 10-18 itu menyebutkan keadaan manusia yang melanggar aturan atau hidup dalam dosa, hidup di bawah kuasa dosa. Manusia jadi tidak berakal budi dan menjauh dari Allah. Hidupnya menyeleweng, tidak berguna dan tidak berbuat baik. Bibirnya mengandung bisa. Bisa itu artinya beracun, mematikan. Mulutnya penuh sumpah serapah. Kakinya cepat menumpahkan darah dan menghasilkan keruntuhan dan kebinasaan di jalan mereka, serta tidak mengenal jalan damai. Demikianlah kehidupan orang yang hidup di bawah kuasa dosa. Itulah gambaran orang yang hidup di bawah kuasa dosa. Guru-guru KKR, di sini kita mau menyampaikan firman Tuhan ini tentang dosa ini kepada anak-anak kita, anak kecil dan anak tangguh dan anak remaja. Bagaimana kita menyampaikannya kepada mereka? Anak kecil dan tanggung, pertama dulu kita ajak mereka untuk menyebutkan kata dosa. Mungkin mereka sudah sering mengucapkan dosa, tapi apa itu dosa, apa itu maknanya, dan bagaimana orang berdosa dan bagaimana supaya kita tidak berdosa. Mungkin itu masih belum begitu dalam untuk mereka mengerti. Di sini kita mau pertama dulu kita mengajak mereka untuk menyebutkan kata dosa, D-O-S-A. Dan bagaimana dosa itu yang sebenarnya, apa maknanya? Kita menceritakan kembali bagaimana Hawa, bagaimana Adam jatuh ke dalam dosa. Yang pertama kita sebutkan bahwa orang yang berdosa, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan itu adalah dosa atau salah, tetapi kalau kita sebutkan bahwa Hawa itu tahu aturan yang Tuhan Allah tetapkan, yaitu tidak boleh memakan buah dari satu pohon di tengah taman, karena kalau dimakan mereka akan mati. Itu adalah fakta yang pertama ketika manusia jatuh dalam dosa. Bukan karena tidak tahu, tapi dalam posisi tahu, dalam posisi mengerti apa itu aturan. Kemudian ular yang cerdik memutarbalikkan aturan, dan Hawa mengikuti apa yang dikatakan ular itu sehingga memakan buah yang dilarang itu. Karena itu mereka tahu kalau mereka tidak memakai baju, sehingga harus membuat baju dari rangkaian daun ara dan bersembunyi dari Tuhan. Dosa itu sama dengan tidak mau melakukan aturan yang sudah dibikin. Bukan tidak tahu, tapi tidak mau melakukan aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Dan akibat dari dosa itu adalah timbulnya kesusahan, timbulnya ketakutan, timbulnya tangisan, dan adanya hukuman. Kita bisa ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk anak-anak kita. Contohnya, anak-anak suka malas ke gereja, lebih suka main game. Nah, lalu kita ajak mereka untuk menyebutkan apa akibatnya. Itu dulu. Akibat dari dosa itu sendiri apa? Tidak punya teman. Mata dan tangan bisa sakit karena kebanyakan main game. Dan akibatnya juga dimarahi orang tua, dan Tuhan juga tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak. Yang kedua, apa contoh dosa lagi dalam kehidupan sehari-hari? Berbohong. Apa akibatnya? Akibatnya tidak disukai semua orang.
Siapa yang suka orang yang suka berbohong? Tidak ada. Atau dapat kita katakan dia akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian takut. Takut apa? Takut ketahuan. Nah, pasti kalau udah berbohong akan muncul rasa takut. Aduh, nanti kalau ketahuan gimana? Gitu. Kemudian bisa dihukum. Dihukum apa? Cubit sama orang tua. Dan yang pasti kalau suka berbohong, Tuhan tidak suka, pasti tidak masuk surga. Nah, seperti itulah akibatnya. Oleh karena itu, kita ajak anak-anak dengan mereka tahu bisa menyebutkan apa saja itu dosa, yaitu melanggar aturan-aturan yang baik yang sudah dibuat, dan mereka tahu apa akibatnya. Kita ajak mereka untuk membuat tekad. Apa itu tekad mereka? Bertekad untuk menolak melakukan dosa dengan cara melakukan aturan-aturan yang sudah dibuat baik di rumah, baik di sekolah, terutama melakukan aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan. 10 perintah Allah misalnya. Karena apa? Karena aturan itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita yang melakukannya. Anak remaja. Untuk anak remaja, kita menyebutkan akibat dosa atau melanggar hukum Tuhan yang ada di dalam Roma 3 ayat 10-18. Kita bertanya kepada anak remaja, apa yang kita baca tadi? Bagaimana keadaan mereka yang melanggar hukum Tuhan, yang hidup di dalam kuasa dosa? Sungguh itu adalah keadaan yang sangat tidak menyenangkan, bahkan menyedihkan. Tentu kita tidak mau hidup di bawah kuasa dosa. Nah, jadi kita ajak remaja untuk berdiskusi tentang pelanggaran-pelanggaran yang selama ini sering sekali mereka lakukan. Dan apa dampaknya? Pasti nanti kalau jujur, sebenarnya dampak dari melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun melanggar aturan-aturan atau mungkin seperti tema kita jatuh dalam dosa. Kalau kita mau jujur, sebenarnya anak remaja juga akan sadar bahwa itu membawa mereka kepada seperti Roma 3 10-18 tadi, dampaknya sungguh sangat menyedihkan, dampaknya sungguh sangat tidak menyenangkan. Nah, dengan selesai dari diskusi, selesai mereka menceritakan, selesai mereka berjujur-jujuran dengan pelanggaran dan dampaknya, baru kita ajak mereka untuk membuat tekad semampu, sebisa diri mereka untuk fokus melakukan aturan-aturan yang ada, karena aturan-aturan itu sebenarnya membawa mereka kepada kebaikan. Aturan-aturan itu sebenarnya memberikan kehidupan, membawa pada sukacita dan damai sejahtera, terlebih-lebih menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah sermon kita hari ini. Tuhan Yesus